Tembang sing wangi go sandaran kupu-kupu, kowe tak sayangi dadi separo nyawaku. Bakal tak cukup tak sirami. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Halo Jawa Timur. Dan halo buat umat semeton sedharma yang ada di Sidoarjo. Nah, saat ini Santi berada di salah satu pura yang memang Santi rekomendasikan buat teman-teman nangkil atau destinasi spiritual ya. Jadi kalau mau sembahyang, mau meditasi, terus mau belajar tentang agama Hindu, bisa datang langsung di Pura Penataran Agung Margowening, Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Krembung. Nanti bisa dicek di Google ini. Kalau untuk Santi lihat dari depan ini luas banget, sejuk banget suasananya, banyak pepohonan, banyak bunga, terus banyak fasilitas-fasilitas yang memang bisa dipergunakan untuk umat sedharma dalam serada baktinya seperti itu. Dah, ini ada yang cukup unik nih, Santi menemukan perempuan yang cukup misterius. Oke. Jadi perempuan ini adalah seorang dharmika yang memang masuk agama Hindu ya. Terus karena rajin mekemit di pura, akhirnya dia bisa kembali ke jalan dharma. Nanti Santi mau diskusi nih sama sosok perempuan tersebut ya, yang ada di pura di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Tepatnya namanya Pura Penataran Agung Margowening, seperti itu. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk channel kesayangan kita, channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Sri Ambawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Ksama Sampurna Ya Nama Swaha, Buhyan Widi, semoga hamba selalu bahagia, tentram, senang, sempurna. Baiklah Astunggara, saat ini Santi berada di dalam Pura Penataran Agung Margowening Krembung Sidoarjo. Nah, Astunggara banget kalau kita lihat nih, suasananya itu kan sangat sejuk sekali ya. Nah, ini Santi sekarang sudah kedua kali karena semalam itu Santi sudah sembahyang purnama di sini seperti itu. Nah, setelah itu untuk Santi kan masih masih banyak belajar lah, butuh banyak belajar. Namun pas waktu Santi ke sini, energi yang tak rasakan itu lebih dominan ke beliau nenek-nenek sosok perempuan seperti itu kan. Cuma tadi Santi konfirmasi siapa yang melinggih di sini seperti itu kan. Apakah ada hubungannya dengan Gunung Penanggungan seperti itu? Ada hubungannya dari Gunung Penanggungan yang ada di Jawa Timur juga yang melinggih di sini. Ternyata Santi tadi izin bertanya yang melinggih di sini sebagai untuk beliau sosok laki-lakinya itu yang pertama Eyang Mahadewa seperti itu. Dan untuk taksunya, kekuatannya sebagai perempuan, yang itu sosok perempuannya memang Eyang Giri Putri. Nah, kalau kita bisa lihat, kita tarik nih untuk yang ada di Gunung Penanggungan sama arti dari Giri, Eyang Giri Putri. Giri itu artinya gunung ya. Eyang Giri Putri yang ada di sini. Jadi itu yang bisa Santi sampaikan seperti itu. Nanti kita bisa masuk sebelum acara inti diskusi dengan sosok dharmika yang luar biasa yang ada di Pura Krembung ini seperti itu. Baiklah, tetap semangat untuk teman-teman dan semeton sedharma untuk setia di jalan dharma. Terima kasih. Om Awigina Mastu Namo Sidang. Oh yang Widi, aku akan selalu butuh pertolongan. Om Masatru Masatga Maya, Tamasu Meteoritir Gamaya, Meteor Mitram Gamaya. Oh yang Widi, sungguh besar harapan orang tuaku kepadaku. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, saat ini Santi bersama dharmika yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Swastiastu, sayangku. Baiklah,
Tetap semangat nih. Iya. Baiklah, harus ya. Oke. Sebelumnya ini selamat datang di channel Santi Dharma Chandra dengan Dharmika yang sangat cantik, ayu dan jeget sekali. Dan ini adalah perempuan Hindu yang cukup nekat sekali. Kita kenalan dulu ya. Nama lengkapnya siapa ini, Dek? Nama saya Monica Andini Sintalia, biasa dipanggil Ica, tapi kalau di rumah itu dipanggilnya Sinta. Oh, Sinta, Monica ya, Iya. Monica. Tulisannya Monica tapi Monica Sinta Andini Sintalia. Monica Andini Sintalia. Andini memang untuk apa ya, kekuatan dari Dewa Siwa, tumbangannya Dewa Siwa Andini ya. Baiklah, seperti itu. Baiklah, Dek Monik, sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tetap bisa senyum ya, Bisa ceria ya. dong. Oh iya, harus dong. Nah, untuk salah satu Dharmika ini luar biasa karena ini masuk Hindu jalur nekat. Jalur nekat itu dalam artian masuk Hindu sendiri, Sudiwidari sendiri, terus habis itu bukan karena pernikahan juga gitu. Kok bisa senekat ini kamu ini? Apalagi ya namanya Hindu kan, kita mau apa diakui kan kita masih apa minoritas ya. Tapi ya semoga lah kita bisa Hindu bangkit yang ada di Nusantara ini lewat dengan Sri Kandi bisa juga kamu jadi Sri Kandi yang ada di Nusantara ini. Baiklah, Demonik, mau bertanya sih, sebenarnya hal apa sih yang bisa buat kamu tuh masuk agama Hindu seperti itu? Kalau dari saya pribadi sih yang Ya. itu datangnya itu dari mimpi. Dari mimpi, gimana? Jadi pas waktu itu tuh saya pernah kerja di luar pulau, Oh, iya. NTT. Terus habis itu saya resign, saya balik ke Jawa. Nah, sambil nunggu saya kerja lagi, itu saya sering gitu loh dapet mimpi kayak Mimpinya gimana? kayak ketemu Dewa Siwa, terus habis itu kayak ya intinya sembahyang di pura, terus habis itu saya itu kan tipe anak yang nggak bisa diem, Iya, kan iya, sering iya. kemana-mana tuh motoran sendiri gitu Oh ya, kan. nekat banget lah ya. Suka sendiri, terus habis itu motoran tiba-tiba motor saya itu bawa saya ke pura di Trawulan. Trawulan Mojokerto. Iya. Oke, terus habis itu? Ya di situ terus saya baru apa naruh motor itu udah merinding, udah nangis, nggak ngerti nangis kenapa. Terus kayak rasanya tuh kayak rindu, kangen yang nggak bisa didefinisikan lah. Iya. Intinya tuh kayak gitu. Terus habis itu masuk ke dalam, kok merasa kayak di rumah gitu. Terus akhirnya itu kan masih di akademisnya ya. Iya, sebelumnya agamanya Muslim ya. Terus habis itu kayak kenapa kok aku kayak gini gitu kan. Terus akhirnya ya aku kayak berdoa gitu kan. dua cara. Oh, gimana berdoa caranya gimana? Ya maksudnya lewat cara agama terdahulu sama sekarang secara Hindu gitu kan. Maksudnya saya hidup itu karena peran apa sih yang harus saya lakukan? Lakoni urip lah ya. Benar kan, hidup kan biasanya kayak bilang kalau hidup kita atau Tuhan itu adalah dalamnya kita sebagai manusia itu kan wayangnya. Jadi saya tuh pengen tahu kayak jati diri saya itu siapa. Terus saya juga semenjak di Hindu itu kan tahu Atman dari sinar Tuhan. Jadi Tuhan itu saking sayangnya sama kita, beliau itu ngasih percikannya diri beliau di kita. Jadi kita itu kayak makhluk yang benar-benar disayang gitu loh sama Tuhan. Terus dari itu udah apa akhirnya itu sering kan nangkil ke pura. Habis itu saya di Pasuruan. Nanggil kemana aja waktu itu? Di Mojokerto itu kan beberapa kan banyak Hindu Jawa Mbak. Jadi saya datang ke daerah Mojokerto Kabupaten sana. Terus habis itu saya pas kerja di Pasuruan sering banget gitu di pura siang-siang sendiri. Jadi kayak enak gitu loh, maksudnya dengerin angin, suara burung, kicauan tupai, kayak suara-suara tupai gitu loh. Terus syahdu gitu loh intinya kalau di pura itu. Terus akhirnya ada yang temen saya itu ngasih tahu di Sidoarjo itu juga ada pondok besar di Rembong ya? Iya, sini. Akhirnya saya kesini baru nyampe pintu gerbang udah kayak ada ikatan. It's your home. Kayak ini kayak rumah kamu gitu. Kayak ada ikatan. Dan sering gitu kesini. Ya, saya masih belum jadi Indo. Ngayanya itu gimana modelnya ngayanya? Kayaknya saya di dapur. Oh, di dapur. Saya bantu kayak masak
masuk bisa saya suka masak, jadi bikin cara kamu itu sih belum bisa, jadi bisanya ngasih energi tenaga lah, kayaknya saya sering kesini kenal sama orang-orang sini, terus juga kayak ngerasa Mau diakui atau enggak ya, masuk agama Hindu ini kan nggak semua orang tuh bisa terima, terutama keluarga. Apalagi kamu ini juga jalur nekat banget ya, Iya. perempuan nekat nih sama nih, perempuan nekat juga masuk Sri Widani sendiri gitu kan. betul. Sebelumnya ada nggak sih pro kontra dari keluarga kamu, keluarga ini, terutama orang tua? Ya jelas orang tua kaget dengan keputusan yang saya ambil. Tapi saya kayak ngasih pengertian bahwasanya meskipun saya beda cara sembahyangnya, ibu sama bapak itu tetap orang tua saya, tetap yang bakalan tak Hormati, sayangi sampai kapanpun lah karena ya. saya di dunia ini nggak bakalan ada kalau ibu sama bapak nggak ada. Jadi ya tetap meskipun nanti cara sembahyangnya beda, tapi saya tetap lunas kebahagiaan kesehatan. Iya sih, tetap kita mendoakan orang tua. Nah, tapi ada nggak sih maksudnya kayak pro kontra dari keluarga, hal apa yang pernah dialami apa ya kamu lah sebagai Darmika gitu? Gimana itu? Ya pernah sih kayak sampai di Rukia. Dulu. Di Rukia, dimandiin kembang. Jadi takutnya ketempelan mana nih? Bisa nekat banget masuk Iya, Indo. sampai Pak Kiainya bilang katanya dada saya itu ada lubang hitam besar gitu, ada yang nyedot, terus dibilangnya itu dari tanah Bali gitu. Akhirnya saya Kalau di Rukia ya sama segini, takutnya kamu ketempelan apa gitu kali ya? kan sekarang tambah suka kalau mandi kembang kan luka. Iya sih, melukat juga ya. Mungkin bagiannya juga belum tahu kalau itu melukat ya. Tapi itu kan everyday kalau kita di Hindu, kalau ingin membersihkan diri secara batin, pikiran, dan secara niskala juga mandi kembang juga. Iya. Bagiannya mah tersuksma ya udah melukat ini. Bahkan saya pas waktu itu kan pernah kan disuruh pas di Rukia kan disuruh baca-baca ayat. Saya baca kayak di dalam hati itu kayak terus. Oh, iya kan. Pokoknya intinya tidak apa wes, saya ngikutin kemauannya orang tua. Kalau memang tuntunan saya memang balik buat ke Leluhur, ya udah gitu, nggak bisa nolak. Iya nggak bisa sih, karena itu udah apa ya, udah dari alam yang akan menentukan siapa yang akan gitu ya, dipilih dalam artian karena kita nggak ada kuasa dalam hidup ini, kita kan juga cuma lelaku, kita hanya wayang yang bagaimana kita diarahkan leluhur. Oh ya mungkin kamu juga kalau hutang karma apa yang ada kamu di urut rembug ini sehingga kamu bisa ngayah dan nangkil. Nah ini kemarin semalam itu kan purnama ya, terus after sembahyang gitu kan ketemulah sama ini, sebelumnya kita kan udah kenalan ya lewat online kayak gitu dan kamu ini kan orangnya rajin mengkemit. Iya. Rajin mengkemit di pura. Kok bisa sih? Maksudnya kok bisa nekat banget di pura? Biasanya kan kalau ada maksudnya perempuan mengkemit di pura apalagi sendiri kayak gitu kan. Aduh takut nih, horor nih atau gimana. Kok bisa kamu rajin mengkemit di pura? Ceritain dong. Kalau rajin kamu ya pertamanya tuh suka kan, maksudnya karena suasananya kan yang mesti kayak ngerasa di rumah. Terus juga pas waktu itu kayak kan saya sebelum di Sudiwadani kan emang sering di sini kan. Oh berarti sebelum Sudiwadani itu udah rajin mengkemit? Udah sering di sini. Terus Udah sering di sini, terus juga orang-orang di sini juga welcome, sering kayak mengkemit juga. Jadi saya ngerasa ada teman kayak keluarga lah ya. Terus ya kayak di rumah, habis itu ada sembahyang malam juga kan di sini. Jadi habis sembahyang malam mengkemit, terus paginya sembahyang lagi. Jadi seperti itu. Jadi pernah nggak sih ngerasa kalau pas di Hindu, gue ngerasa sendiri ya. Maksudnya secara kan kamu juga belum nikah, jalur Iya, nekat iya, gitu kan. betul. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Enggak sih, enggak pernah. Nggak pernah ngerasa sendiri. Terus gimana sih kayak ngerasa bisa, aduh kok pura sendirian atau keinginan seandainya gue kalau
kalau punya pasangan Hindu enak kali ya gitu. Pikiran kamu gimana? Ada nggak sih seperti itu? Kalau ngerasa sendiri enggak, karena setelah jadi dan nikah kita itu kayak ngerasa disambut welcome to our family. Iya. Gitu loh, kayak apa itu, selamat datang di jalan rumah, apa kayak disambut gitu loh, kayak ya ampun ternyata selama ini lupa ya aku gitu. Jadi kayak senang gitu, jadi nggak pernah ngerasa sendiri. Dan orang-orang, saya merasa kayak orang-orang itu memang orangnya welcome. Dan kalau nggak bisa kita tanya pasti diajarin lah ya. Terus apa, ngomong-ngomong nih ya kan, karena kamu rajin ke pura sehingga kamu dengar-dengar dekat sama anaknya pemangku, asik. ya Gimana ceritain dong. enggak ya kan, pas waktu itu kan memang ya dulu pernah memang punya hubungan sama pas saya masih Agama lama. pernah memang pacaran sama Hindu, tapi dia itu nggak pernah menuntut saya untuk ikut dia masuk agama Hindu. Dan pas saya kembali pun, saya mau Sudiwadan itu, saya cerita ke dia juga ya wis keputusan terserah istri, kayak saya nggak mengekang, nggak menuntut. Terus akhirnya saat pencarian jati diri kan sering kesini, di situ ya wes sembahyang. Awalnya tuh kayak kumpul itu sama ya Orang tuanya lah ya, pemangku yang ada di sini. ya. Terus habis itu Luar biasa kisah asmara. terus gitu kan saya sering kesini sendiri sama motor gitu kan. Habis itu kayak pas kalian kemarin itu saya menasibnya kayak melihat semuanya itu kayak bareng sama keluarganya, terus sama pasangannya ke aku sendiri, tapi ya saya nggak merasa sendirian gitu kan. Ya ada rasa kepengen lah punya keluarga, jujur ya, pasti kan? Gak mungkin nggak, oke. Ya, Terus terus gitu kayak tiba-tiba pas itu ada salah satu cowok gitu. oke. Terus saya gitu kayak ya sembahyang malam, tapi nggak rutin. Terus habis itu sembahyang, terus ketemu kan, tapi kenalan, terus nyambung. Itu anaknya pemangku ya? Iya. Oh iya, semoga lah ya. Maksudnya ini jalan kamu lah. Dalam Iya. artian kalau apa ya semoga sampai ke jenjang pernikahan lah untuk saya doakan. Karena apa? Karena kalau di keluarga apa ya kayak religius yang spiritual, jadi kamunya itu bisa tetap belajar konsisten di agama Hindu seperti itu. Jadi karena kamu juga rajin ngayah, pemangku kan juga ngayah di pura. Jadi kan enak lah punya mertua mangku ngayah bareng, ya kan? Menantunya cantik lagi, pintar lagi. Siapa pacar kamu namanya Made? Putu. Apa siapa? Putu. Halo Kak Putu, tolong dijaga ya ini ya. Ini Darmika kesayangan Santi nih ya, dijaga. Bunyi. Tokenya bunyi ini udah kode nih. Jadi tolong dijaga, disayangi, seperti itu dibimbing karena apa masuk Hindu itu gak gampang seperti itu kan. Perlu perjuangan dan effort keteguhan hati yang luar biasa. Nah ngomong-ngomong Sudiwidannya kapan? Saya Sudiwadannya Juni tahun 2023. Oke, di mana itu? Di sini, di Bali sini, barengan sama Mbak. Siapa yang apa muput? Yang ikut Yang nyaman Suartan. Jero Mampu Nyoman Suwartana. Ya beliau dari Bali berarti ya. Iya, tapi sudah lama di sini. Lama di sini seperti itu. Siapa? Demonik apa sih maksudnya? Kamu ada nggak sih? Kalau kita kan apa namanya perjalanan hidup ya. Apa sih yang kayak membuat kamu tuh tetap setia di jalan dalam di agama Hindu kan? Dan itu kan kita tahu bahwa apa untuk keteguhan hati masuk agama Hindu sendiri, maksudnya pro kontra itu ada dan lain-lain. Apa yang membuat kamu kuat di jalan dharma? Yang pertama sih saya percaya sama Pancasila. Pancasila itu meskipun saya belum bisa seutuhnya menjalankan itu, tapi saya percaya dan meyakini, dan memang itu yang paling masuk akal, yang paling bisa diterima dengan semua orang. Jadi Pancasila itu benar-benar saya yakini dan saya kayak terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi kan kalau untuk teman-teman Pancasila percaya kepada Brahma, terus apa lagi? percaya pada Brahman, terus Atman, terus Punarta.
Sundar Bawa reinkarnasi, Karnapala, terus sama Moksa seperti itu. Nah luar biasa ini pinter nih, udah pinter. Jadi guru pasraman di sini, nih. Ya kan? Seperti itu. Baiklah, Demonik. Terus kira-kira nih, kamu pernah ke Bali nggak? Dulu sempat pernah kerja di Bali tapi nggak lama. Tahun berapa ya? Tahun 2021. Oh tahun 2021, jadi pas COVID kali ya? Iya. Pas COVID itu ya. Tapi cuma sebulan. Udah sampai, tapi yang penting udah kena anginnya Bali gitu. Iya. Iya. Tapi nangkil ke pura-puranya belum. Belum. Next lah, nanti sama ayam bebnya. Oh iya. Diagendakan. Diagendakan ya. Baiklah, jadi kira-kira nih, kamu kan apa kalau untuk tak lihat kan juga keteguhan hatinya itu luar biasa ya. Jadi apa sih saran kamu sebagai Dharmika dan ketika ada orang-orang sedang mencari jati diri ingin pulang ke jalan Dharma tapi masih ada kayak ketakutan lah atau pro kontra dan lain-lain, bisa kamu sharing nggak apa saran-sarannya yang kamu alami, your experience? Kalau saran saya sih sering kayak meditasi, karena meditasi menurut saya itu menyelami diri sendiri ya. Jadi kita jadi tahu diri kita sendiri itu lewat meditasi, dan dengan meditasi itu kita jadi bisa komunikasi gitu sama beliau secara nggak langsung ya. Melalui kita juga. Betul. Jadi kayak entah itu tuntutan apa mimpi, entah kita nanti bertemukan A, B, C, pasti itu sudah jalannya, dan itu memang sudah tertulis di bukunya beliau yang kita nggak ngerti itu kayak gimana. Jadi pesan saya buat teman-teman nikah yang masih nyari jati diri ataupun mau seduagani atau belum seduagani, tetap semangat dan percaya kalau leluhur kan dapat itu pasti ada di sekitar kita dan pasti akan Menjaga kita. Kita menjaga kita. Yes. Kakang kamu asli-asli itu selalu menjaga Asik. kita. Luar biasa. Bumangku ya, calon bumangku ya. Semoga nanti kalau apa next kalau ada acara apa kegiatan-kegiatan di Pegunungan, karena itu kan apa maksudnya kalau regenerasi pemuka agama itu kan pasti ada ya. Jadi kamu mungkin dipersiapkan sama beliau untuk next apa tetap bisa memberikan semangatnya kepada umat dan lain-lain. Untuk sekarang kan masih learning, sama aku juga masih belajar banget nih. Aku juga masih belum siapa-siapa gitu kan, masih belajar banget, belum ada apa ya maksudnya masih banyak kurangnya lah ya, aku bilang kayak gitu kan. Nah kira-kira kamu juga kan sering nonton konten agama Hindu nih, dan jujurnya dia tuh kemarin tuh pas waktu itu WhatsApp aku duluan kan. Iya. Kok bisa itu nemu channel Santi Dharma Chandra, gimana ceritanya? Ya pas itu kan lagi kayak nyari maksudnya pencarian jati diri gitu kan. Iya. Terus kok aku merasa lebih nyaman di Hindu kayak gitu, terus lebih suka ke pura daripada ke tempat ibadah yang dulu. Terus kayak gimana ya, maksudnya nyari gitu kan. Pasti kan sekarang Gen Z milenial Iya, kan iya. dari YouTube, Iya. TikTok gitu kan. Akhirnya aku searching, awalnya tuh lihat Mbak Santi itu dari media Hindu. Terus dari situ tak lihat lah kan, kalau nggak salah itu balik ke Hindu karena leluhur. Yes. Pokoknya intinya ada sangkut pautnya sama leluhur gitu kan. Terus dari situ tak lihat Itu pas masih body pendek Iya. banget dulu. 3 tahun yang 3 tahun 2 tahun yang lalu lah ya. yang gitu kan. Terus ternyata Mbak Santi itu punya kayak channel sendiri. Akhirnya di situ malah banyak wadah, maksudnya banyak pengetahuan yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu gitu. Terus juga di situ kan narasumbernya itu kan dari Suluh-Suluh, dan itu pasti kan beliau itu kan pasti lebih Ilmunya lebih luar biasa lah ya. Sedangkan kita kan masih umat biasa gitu ya, Dek, ya. Oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata sejarahnya itu gini, oh ternyata A sama B kalau ditemukan itu Semuanya terima kasih loh udah mau nonton seperti iya, Ya, subscribe semua sampai join di grup WhatsApp-nya, dan Iya. di situ tuh nggak cuma tentang sharing apa agama-agama Iya. atau sharing-sharing gitu
gitu kan. Iya, Tapi kita tapi- bisa berdiskusi. diskusi, terus ada promosi jualan juga, terus juga bantu punya Jadi gini, kemarin itu kan karena banyak, makanya nomor handphone ini tak cantumin itu karena kan ya mungkin karena dengan manfaat nomor handphone tak cantumin, Santi juga kenal sama di Ica. Iya. Terus habis itu kan, terus kita teman-teman ada ratusan banyak itu, Santi bikinlah grup WhatsApp gitu kan, grup WhatsApp. Nah di dalam grup itu ada Sulinggi, Iya. ada Pak Mangku, ada anggota DPR juga ada. karena TNI. Purna TNI, terus ada polisi juga ada, terus ya pengusaha, terus umat sedharma semuanya, terus anak-anak sekolah juga ada, anak Iya. sekolah, terus anak kuliah juga ada. Nah, kenapa seperti itu yang saya dibentuk? Karena kita itu biar berdiskusinya itu nggak canggung deh. Iya. Komunikasi itu tahu apa penting, dan beliau-beliau pemuka agama tahu bagaimana cara kita komunikasi anak-anak muda, terus curhatan-curhatan apapun, everything. Mungkin nggak semuanya orang itu bisa curhat dengan keluarganya atau Iya. siapapun, tapi di grup Santi Dharma Chandra ini yang saya buat di WhatsApp ya, itu agar kita bisa saling menguatkan, Iya, ya kan. betul. Terus mungkin ada yang punya karya-karya YouTube lain, karya-karya TikTok, karya-karya Instagram atau Facebook dan lain-lain, bisa di-share seperti itu kan. Kita nggak boleh ngerasa oh ya udahlah itu saingan lah, channel lain lah atau nggak mau seperti itu. Jadi benar-benar harus kita saling menyemangati seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita tahu kita lahir kapan, kita karmanya seperti apa di dunia ini, kita itu nggak ada yang namanya iri dengki Iya. seperti itu kan. Jadi kalau kita semakin banyak channel Hindu semakin baik, ya Iya. kan. Semakin banyak kreativitas yang kita support, saling support, semakin baik seperti itu kan. Terus ada juga UMKM yang ada di grup Santi Dharma Chandra, jadi yang jualan kebaya, kamen, dupa, terus kayak makanan-makanan juga itu kan ada. Jadi setiap mereka posting tak kasih jeda 10 menit agar semuanya bisa melihat seperti itu kan. Setelah itu nanti biarkan mereka membangun relasi-relasi yang ada di di grup itu seperti itu, karena kita nggak pernah tahu rezeki Tuhan itu dilancarkan lewat mana seperti itu kan. Jadi itulah sebagai fasilitas aja sih, karena kan ya Santi ingin membuatlah biar kita itu guyup rukun seperti itu. Terus ada kegiatan, misal ada Sulinggi yang beliau sedang sakit seperti itu kan. Jadi di teman-teman di grup itu kan, karena Santi intens ya berdiskusi dengan Sulinggi. Kadang Sulinggi mengabarkan ya ini ratu pendeta istri lagi sakit dan lain-lain. Kita sebagai umat nih ya kan harus ada perhatian kepada beliau. Ayo dong jenguk di rumah sakit, ayo dong nanti bawa membawa roti, bawa atau apapun dia seikhlasnya kepada beliau. Itu sebagai bentuk kita ya, kita perhatian kepada beliau para Sulinggi itu. Jadi anak-anak muda itu tetap aware, tetap nyaman di agama Hindu seperti itu gitu sih. Baiklah Dek, satu lagi nih kira-kira ya, mungkin ya ada orang tua lah lihat channel ini ya kan, seandainya apa yang kamu sampaikan? Bapak, ibu, aku, anakku. Terus Aku bakalan tetap jadi anakmu, nggak bakalan berubah. Ya, saya tetap mendoakan kesehatan Bapak Ibu, biar diberi panjang. Terus juga saya percaya suatu saat nanti Bapak sama Ibu itu pasti bisa menerima keputusan, dan kita bisa berdampingan meskipun beda agama, tapi kita bisa hidup satu rumah. Semoga segala sesuatu yang kamu perjuangkan sekarang ya, namanya kita akan mencari bibit-bibit karma baik, palanya, buahnya itu kan. Masalah bagaimana kapan kita panennya itu kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah pesan aku nanti kamu rajin untuk belajar ke Banten, menjahitan seperti itu, karena itu nanti akan jadi bekal kamu, dan bisa jadi kamu juga akan menjadi seorang ibu yang akan ibu nggak hanya dari anak-anak kamu aja, tapi ibunya umat sedharma yang ada di sini seperti itu. Belajar menjahitan, tetap anggap pemangku, beliau para Sulinggi itu sebagai orang tua kamu seperti itu kan. Jadi seperti itu, tetap semangat.
leluhurnya luar biasa lah ya, leluhurnya nenek-nenek dan gini dia. Mungkin dari Jombang ya, ada hubungan dari Jombang nggak kamu? Ada ibu dari Jombang. Oh, ibu dari Jombang? Iya. Nah, dia ada keturunan dari Jombang ya? Iya, ibu dari Jombang, bapak Mojokerto. Oh juga jadi itu nenek kamu luar biasa cantik. Iya. Baiklah, terima kasih buat Dek Monica, tetap semangat Iya. ya. Semoga nanti kalau ke Bali nanti kontak-kontak Oh, iya, ya kan. siap. Salam buat Pak Mangku yang ada di sini semua. Iya. Salam buat beliau Sulinggi yang ada di sini. Semoga tetap semangat buat semeton yang ada di Kerembung ini. Iya. Gitu kan. Terima kasih. Mari kita doakan agar siapapun yang lagi sedih, lagi bingung dalam hidupnya diberikan kemudahan. Om Agung Gina Mas Tuna Masidam. Mari kita tutup dulu dengan para Santi ya. Om Santi 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 Om. Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan coba.